Baik sahabat Solo dan semua listener, masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Surata 4 Kota Baru Yogyakarta. Siang hari ini Ica hadir menemani ruang dengar Anda, masih menemani ya sahabat Sonora. Dan untuk 1 jam ke depan ini dalam perbincangan kami hadir podcast Bincang Keluarga dengan tema siang hari ini adalah ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Dan untuk Anda sahabat Sonora serta semua listener, untuk Anda yang stay tune bisa juga bergabung dalam perbincangan kami ini di WhatsApp ataupun telepon. Untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp kami bisa di 081754832000. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bergabung via telepon kami persilahkan di 0274557762. Di studio kami sudah hadir di sini Kepala DP3 AP2DY ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang Mbak. Selamat siang juga sahabat Sonora dan smart listeners dimanapun berada. Kabar luar biasa ya Bu. Alhamdulillah baik hari ini. Baik, di sini Ibu Erlina tidak sendiri, sahabat Sonora dan semua listener juga sudah ditemani Komisi D DPRD DIY ada Bapak Nurholis Suharman SIPMSI. Selamat siang Pak Nurholis. Selamat siang. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat betul. Baik, siang hari ini terkait dengan ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah pendidikan karakternya begitu ya. Iya. Karena juga menjadi akar untuk generasi muda bisa tumbuh begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terkait dengan tema siang hari ini cukup menarik begitu ya, karena juga menjadi hal penting khususnya untuk keluarga dan juga di dunia pendidikan begitu. Tapi kalau terkait dengan pendidikan karakter ini untuk kadang ini juga menjadi pertanyaan begitu Bapak Ibu. Ini baiknya itu kapan sih diajarkan untuk anak-anak begitu. Nah, mungkin Ibu Erlina dan Pak Nurholis juga bisa menginformasikan kepada sahabat Sonora dan semua listener terkait dengan kapan sih pendidikan berkarakter ini sebaiknya diberikan untuk anak-anak begitu. Ya. Dimulai sejak masih usia dini ya. Karena kan penanaman karakter itu memang dimulai sejak masih usia perkembangan awal begitu ya. Sehingga kemudian penanaman nilai-nilai itu kemudian bisa benar-benar nancap gitu ya, terinternalisasikan dari kecil gitu. Sehingga kemudian tanpa harus disuruh-suruh lagi, kalau sudah dibiasakan dari kecil itu kemudian sudah bisa melaksanakan secara baik. Dan dengan begitu maka penanaman nilai-nilai yang baik ini karena sudah terbiasa dilakukan sejak masa kecilnya tadi, itu kemudian bisa membentuk perilaku dan karakter yang baik gitu ya, yang akan berguna bagi si anak sendiri gitu, maupun bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi lingkungan di luar keluarga, di sekolah, di masyarakat dan sebagainya gitu. Kalau semua bisa melaksanakan itu ya nggak akan banyak masalah kali ya. Baik, ya, dari Pak jadi Nurholis. gini Pak, mungkin kalau kita bicara usia dini itu kan usia berapa sih kan mungkin ya. Nah, tapi kalau usia itu saya kira tidak terlalu tidak ada suatu patokan usia berapa. Tapi yang terpenting adalah itu harus kita tanamkan pada anak-anak kita pada saat mereka itu sudah bisa membedakan bahwa ini baik, ini buruk. Ini saya melakukan ini resikonya seperti ini. Nah, itu kan di perkembangan jiwa anak gitu. Jadi mulai dan dia sudah mulai lah. Misalnya saya kalau berlari kenceng itu nanti akan jatuh misalnya. Itu kan sudah mulai mengajarkan dia sudah bisa merasakan atau resiko-resiko yang saya lakukan itu apa, itu mereka dari situlah mulai pendidikan karakter itu sudah harus bisa ditanam pada anak-anak. Kalau saya begitu Mbak. Baik, boleh mau ada tambahan? Ya, itu pentingnya karena itu dimulai sejak masih usia dini ya. Ketika masih usia dini itu ada di mana sih? Di dalam keluarga pasti ya. Peran orang tua, peran orang dewasa di dalam keluarga menjadi sangat penting untuk menanamkan dan membiasakan gitu ya, perilaku baik itu untuk dilakukan oleh anak gitu.
Nah, maka memang orang tua pun harus belajar gitu ya, harus tahu, harus paham gitu ya. Nilai-nilai baik itu seperti apa saja, bagaimana caranya menanamkan terhadap anak-anak gitu ya. Nah, cara ini kan bisa berbeda-beda antar anak. Nah, juga harus disesuaikan dengan umurnya atau dalam kondisi apa psikologis si anak itu sedang ada gitu ya. Artinya karena di dalam ilmu perkembangan psikologi juga bisa berbeda-beda cara berkomunikasi dan berelasinya gitu, untuk bisa benar-benar masuk gitu ya, sehingga kemudian terinternalisasi secara baik. Dan caranya, cara berkomunikasinya melalui media apa dan sebagainya itu juga harus dipahami. Masing-masing umur nanti bisa berbeda caranya gitu ya. Masing-masing tahapan perkembangan psikologi juga bisa berbeda. Terhadap anak di bawah usia 2 tahun atau 3 tahun akan berbeda juga dengan yang di bawah 5 tahun ya, 2 atau 3 sampai 5 tahun. Nanti usia 6 hingga 12 tahun beda lagi gitu. 12 hingga 15 beda 15 hingga 18 beda gitu. Maka memang harus belajar, dan tidak selalu antar anak itu sama cara berkomunikasi dan medianya. Maka memang harus benar-benar bisa memahami anak per anak gitu ya. Orang tua itu agak angel ya Mbak ya. Agak sulit ya menjadi orang tua ternyata, tapi itu ya menjadi tanggung jawab. Ketika memiliki anak ya harus berani bertanggung jawab, harus mau untuk belajar, harus mau untuk kemudian hasil dari belajarnya itu diimplementasikan gitu. Jangan hanya ngikut dari apa yang dulu orang tua atau simbahnya lakukan gitu. Padahal kan perkembangan zaman kan bisa berbeda-beda ya. Lingkungan anak pun kan berbeda-beda, dari zaman simbah, zaman bapak itu kan akan beda dengan anak-anak yang zaman sekarang gitu. Medianya pun bisa berbeda. Nah, maka itu yang harus dipelajari oleh orang tua. Nah, keinginan ataupun kewajiban untuk belajar itulah yang kemudian harus ditanam juga di orang tua gitu ya, untuk supaya bisa berelasi dengan anaknya, dan yang penting kemudian menanamkan nilai-nilai baik itu pada anaknya. Tapi sudah tentu jangan lupa, jangan hanya menanamkan nilai baik, jangan hanya mengajarkan dan sebagainya, tapi harus bisa menjadi contoh. Nah, contoh yang baik ya itu. Baik, tapi kalau Bu Elina mungkin ada contoh nggak Bu terkait dengan apa saja sih contoh-contoh yang mungkin ini contoh sederhana begitu ya Bapak Ibu terkait dengan ajaran dalam pendidikan karakter yang bisa kita ajarkan untuk anak begitu ya. Misalnya hal yang sederhana tapi harus konsisten terus-menerus begitu ya, mengajarkan disiplin. Disiplin itu sejak kecil harus diajarkan gitu ya. Misalnya hal yang sepele, disiplin membuang sampah misalnya, harus di tempatnya gitu ya. Nah, itu kalau tidak dibiasakan, tidak tertanam di dalam benaknya si anak ya, nanti akan sembarangan buang sampahnya. Jadi merasa enak-enak aja buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi kalau sudah tertanam dan sudah dibiasakan gitu terus menerus begitu ya, maka di dalam diri si anak itu, di dalam benak dan perasaannya itu kemudian masuk. Kalau membuang sampah sembarangan itu enak rasanya, nggak enak gitu, malu, nggak enak, merasa salah gitu kan. Nah itu penting ya. Hal-hal lain juga demikian, disiplin lainnya, misalnya disiplin antri, disiplin ketika berlalu lintas misalnya, ketika sudah remaja, sudah dewasa dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana mengajarkan menghargai terhadap orang lain gitu ya. Dari sejak kecil banget itu kan diajarkan ya. Kita pasti ingat lah masa-masa kecil kita juga diajarkan orang tua seperti itu. Bagaimana harus bersikap di hadapan orang yang lebih tua gitu. Bagaimana harus mengucapkan sesuatu, bagaimana berterima kasih, bagaimana kula nuwun atau apa gitu ya. Nah, itu juga diajarkan sejak kecil tadi. Soalnya kalau tidak dari kecil, tidak dibiasakan dari kecil, memang relatif menjadi lebih sulit gitu ya. Itu, dan segala macam cara mengajarkan atau mengajarkan hal-hal yang lainnya, misalnya sikap, bahasa gitu ya, bertutur kata gitu. Kemudian juga membiasakan melaksanakan ibadah gitu ya, belajar agama, dan kemudian juga melaksanakan perintah-perintah dari agama itu juga penting untuk dibiasakan. Oke, baik, terima kasih Bu Erina. Saya ke Pak Nurholi sekarang. Bagaimana Pak? Kalau mungkin Pak Nurholi sendiri punya cara tersendiri begitu terkait dengan bagaimana mengajarkan pendidikan karakter ini untuk anak begitu. Ya. Kalau caranya tadi sebenarnya Bu Erina sudah cerita banyak tentang cara. Jadi yang terpenting adalah yang pertama ada di lingkungan keluarga. Tadi Bu Erina menyampaikan lingkungan keluarga,
kemudian dengan memberikan contoh-contoh yang baik tadi, karakter yang baik. Orang tua emang sebagai, apalagi kalau kita bicara anak-anak, kan tadi saya bicara kapan sih kita mau memberikan pembelajaran karakter ini sejak anak-anak usia dini. Nah, disinilah cara tadi bagaimana di keluarga itu sendiri. Karena apa, di usia anak itu kan pertama kali anak-anak itu kan mengenal karakter, karakter. Sehingga di keluarga itu harus memberikan contoh-contoh tadi sudah disampaikan oleh Bu Erlina, banyak sekali contoh-contoh. Termasuk kan yang terpenting adalah sekarang anak-anak itu perlu kita tanamkan juga bagaimana sih sebenarnya istilahnya itu menghargai perbedaan, menghargai perbedaan. Jadi itu yang mungkin yang sering tidak orang tua tidak paham atau mungkin tidak memperdulikan itu, sehingga segala sesuatu apa yang jadi kemauan orang tua itu harus diikuti oleh anak. Itu kan juga mungkin bisa, misalnya anak mempunyai ide yang lain mungkin harus kita hargai. Seperti contoh-contoh seperti itu yang perlu sekali ditanamkan kepada anak-anak. Jadi termasuk bagaimana menghargai perbedaan, bahwa orang itu punya karakter berbeda, kemudian harus bisa memberikan contoh tadi, mana yang salah, mana yang benar, dan sebagainya. Itu sebagai langkah awal untuk dalam rangka cara kita memberikan pendidikan karakter pada anak di usia dini. Dan harus konsisten, Mbak, ya. Jadi tadi disampaikan Pak Nurholis juga bahwa keluarga yang penting karena itu tempat pertama si anak belajar gitu ya. Kemudian juga harus sama halnya dengan yang di sekolah gitu. Jangan berbeda gitu kan. Kemudian juga di masyarakat. Yang di masyarakat ini penting sekali juga gitu. Jangan sampai ketika si anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai baik di dalam keluarga. Di sekolahnya juga sudah diajari nilai-nilai baik juga gitu, pembiasaan-pembiasaan yang baik juga. Tapi ketika di masyarakat mungkin dia melihat contoh-contoh yang tidak baik gitu ya. Perilaku-perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang kemudian dia tiru gitu, atau melalui media-media sosial gitu ya, yang sekarang itu karena anak-anak juga sudah mengakses gadget atau HP ya untuk belajarnya gitu, sehingga ini tidak akan konsisten gitu antara yang sudah tertanam di keluarga sudah baik, misalnya di sekolah sudah baik, tetapi di masyarakat, di media sosial bisa jadi kemudian terpapar hal-hal yang kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang ditanamkan di keluarga dan sekolah tadi. Nah, ini makanya kenapa kok kemudian di dalam sebuah pendidikan karakter itu diperlukan semua pihak gitu untuk bersama-sama melakukannya. Jangan hanya satu atau dua pihak saja gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, orang tua juga tetap harus konsisten sama-sama gitu ya. Antara ayah dan ibu misalnya itu harus sama. Jangan ibu mengatakan ini harus begini, sebaiknya begini, tapi si bapak bilang enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Nah, si anak jadi bingung nantinya gitu ya. Jadi tetap harus bersepakat gitu antara orang tua. Baik, Ibu, ini terkait dengan ini ya, perilaku anak yang mungkin sudah bisa dikatakan sudah berkarakter buruk begitu ya. Karena juga ya. Karena kan ini juga tidak memungkiri ya bahwa tidak ada juga sebagian yang mungkin dalam tanda kutip juga berkarakter buruk demikian. Tapi kalau dengan case yang seperti itu, kasus yang seperti itu ini Bapak Ibu, bagaimana kita mungkin sebagai keluarga atau orang tua atau mungkin yang ada di lingkungan sekolah bisa istilahnya mengajarkan atau menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik begitu ya kepada anak remaja yang sudah mempunyai terlanjur begitu Pak, berkarakter buruk. Monggo ini Pak Nurholis dulu ini. Jadi sekali lagi ini kan kalau kita sudah istilahkan bagian mengembalikan karakter, itu akan lebih sulit daripada membina sejak dini, Mbak. Karena udah namanya karakter itu kan udah masuk ke pola pikir, pola pikir. Nah, ini memang harus ini harus dilakukan secara kalau saya harus profesional, karena mungkin dulu kemauan keluarga juga sudah dibina secara baik ya, tapi mungkin hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Sekolah juga udah melakukan kegiatan itu tapi tidak sesuai harapan. Mungkin masyarakat juga, atau mungkin malah masyarakat itu yang membuat karakter itu rusak. Karena kalau kita bicara masyarakat itu kan susah, tidak bisa person per person, karena masyarakat banyak karakter juga di situ. Nah, inilah yang harus. Makanya kalau saya harus dengan penanganan yang profesional. Kan ada konselor, ada psikolog ya Bu, atau mungkin lembaga-lembaga yang betul-betul itu bisa memberikan suatu solusi
Ya, karena kalau kita bilang kebalikan keluarga juga sudah pernah membina itu, tapi ternyata kok berbeda lah. Inilah lembaga-lembaga profesional yang mungkin bisa mengajak mereka berkomunikasi lagi atau mengajarkan hal-hal yang baik kepada yang sudah terlanjur ini diperlukan. Itu menurut saya itu, Mbak. Jadi harus ada lembaga profesional yang memang itu menangani itu. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Dari Ibu Erlina. Jadi memang ketika misalnya ada anak yang terlanjur tadi ya, terlanjur punya karakter yang tidak baik gitu, yang mengganggu lingkungan istilahnya juga gitu ya, maka memang harus dicari tahu akar masalahnya itu apa gitu. Artinya perlu assessment gitu ya. Apakah itu dari keluarga, apakah itu dari sekolah, atau apa yang didapat di luar gitu, di masyarakat, di media sosial dan sebagainya tadi gitu. Sehingga nanti ketika sudah ketemu akar masalahnya di mana, cara dandaninya juga harus sesuai gitu ya. Kalau misalnya di keluarga ternyata sudah baik, pola asuhnya sudah baik gitu, contoh atau bapak ibunya juga sudah memberikan contoh yang baik, terus dicari tahu di sekolah seperti apa, ternyata teman-temannya juga baik-baik gitu, cara mengajar di sekolahnya juga nyaman bagi dia gitu, tidak membuat stres, tidak membuat tidak nyaman dan sebagainya gitu. Karakter-karakter baik juga sudah ditanamkan di sekolah gitu, pembiasaan baik dan sebagainya. Terus salahnya di mana ya gitu kan, harus dicari lagi gitu sampai ketemu gitu, ketemu di mana gitu, kenapa kok kemudian memiliki perilaku menyimpang gitu. Misalnya, oh ternyata media sosial gitu ya, dia mengakses media-media yang kemudian memasukkan nilai-nilai buruk itu ke dalam pikirannya gitu, tanpa setahu keluarganya misalnya gitu ya. Itu juga harus dicari. Kemudian ya seperti tadi dikatakan Pak Nurholis, kalau itu memang dibutuhkan bantuan profesional yang memang harus ditempuh begitu. Nah, misalnya kalau yang di masyarakat gitu, sudah ditanam nilai baik di keluarga, di sekolah juga demikian. Salah satu contoh aja buang sampah gitu ya. Contoh paling yang bisa kita lihat sehari-hari lah gitu. Ketika di rumah sudah ditanamkan itu, di sekolah juga sudah, tapi ternyata di luar dia selalu melihat orang-orang membuang sampah sembarangan gitu. Kemudian ketika dia ada di suatu tempat gitu, dia melihat orang membuang di dekatnya gitu kan, tidak di tempat sampah gitu. Nah kemudian yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Biasanya kan ada satu pencetus, orang lain menganggap oh berarti nggak apa-apa saya buang di situ gitu kan. Nah dia juga jadi ragu-ragu kan, antara berperang antara nilai-nilai baik yang biasa ditanamkan di keluarga dan di sekolah gitu, berperang dengan ketika dia melihat sesuatu yang nyata juga di depan dia gitu. Sangat mungkin juga kemudian terpengaruh ketika itu berulang-ulang gitu. Sehingga nggak ketemu tempat sampah, ya sudah ada orang yang buang di situ juga kok, berarti kan nggak apa-apa. Nah, ikutlah buang di situ. Nah kalau itu berulang-ulang kan kemudian menjadi kebiasaan juga gitu. Nah itu yang mengganggu. Hal lainnya antri ya. Kita sangat biasa melihat sehari-hari ya, ketika melihat orang yang tidak mau antri gitu. Nah ketika ada orang yang tidak mau antri, orang lainnya juga ngikut gitu kan ya. Ya itulah kenapa diperlukan untuk semua pihak bersama-sama itu, karena gangguan terhadap karakter yang baik tadi itu sangat mungkin kemudian menimbulkan keinginan untuk mengulang terus dan menjadi karakter yang berbeda lagi gitu ya, perilaku yang kemudian berbeda yang dilakukan berulang-ulang menjadi sebuah karakter. Nah ya kalau kemudian sudah salah gitu ya, memang diperlukan cara membenahinya, benakke lagi gitu ya. Nah itu sangat mungkin diperlukan konseling dengan konselor psikologi atau psikolog mungkin ya. Sangat mungkin juga kalau sudah sangat gitu ya, itu diperlukan untuk perubahan terapi perilaku. Istilahnya yang hanya bisa dilakukan oleh psikolog gitu. Nah hal-hal itu yang harus ditempuh. Jadi memang kewajiban orang tua juga untuk memperhatikan anak-anaknya. Ketika kemudian terlihat ada sesuatu yang menyimpang, segera dibenakke gitu ya, segera dibenerin lagi gitu, sehingga tidak menjadi kebiasaan baru yang buruk tadi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Erlina. Tambahan Pak Nurholis? Ya, jadi gini Mbak, yang kalau kita bicara karakter yang sudah terlanjur, ini kan termasuk tadi assessment. Maka assessment yang terpenting adalah assessment itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang seperti saya lah yang tidak mempunyai ilmu di bidang karakter kan. Nah, ini makanya itu profesional itu diperlukan dalam rangka menemukan ya latar belakang dari itu atau sumber dari permasalahan karakter itu di mana. Kalau berkaitan dengan
caranya banyak sekali lah cara, misalnya supaya dengan kita kembali kepada agama, ajaran-ajaran agama, bagaimana dengan pengasuhan orang tua dan sebagainya. Makanya yang terpenting adalah tadi penyebabnya siapa, Bu? Asesmen untuk penyebab apa, dan itu yang bisa menemukan adalah ya kita orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Jangan sampai nanti kita menangani dengan cara yang salah kan semakin parah karakter itu. Nah, itu makanya harus betul-betul cermat dalam rangka menangani yang sudah memang karakternya sudah terlanjur terlanjur melenceng dari apa yang menjadi kaidah-kaidah berkehidupan ini. Ya, kadang-kala kan ada yang sudah sedang dan berat gitu ya, Mbak. Misalnya anak-anak yang masuk di dalam geng dan geng-geng yang sudah melakukan penyimpangan perilaku, bahkan sampai ada yang melakukan kejahatan jalanan gitu ya. Nah, itu kan sudah kategori yang sedang dan berat gitu ya. Nah, untuk benake tadi, untuk benerin perilakunya dan karakternya, ya sudah tentu dibutuhkan ahli tadi, profesional gitu, yang tahu gitu, yang punya ilmunya gitu ya, yang sudah punya sertifikat bahkan gitu. Karena tidak sederhana. Pasti perilaku itu terbentuk tidak tiba-tiba gitu, tidak dalam waktu yang singkat sehari dua gitu ya, sehingga cara mengembalikan ke normalnya begitu, itu pun juga pasti dibutuhkan waktu yang tidak sebentar juga, melalui terapi-terapi yang juga ada ilmunya gitu ya, tahapan-tahapannya seperti apa dan sebagainya yang harus dilakukan, itu penting gitu. Jadi yang penting adalah jangan dibiarkan gitu ya. Ya kalau sudah terlanjur sedang berat tadi, ya tetap punya kewajiban untuk menormalkan lagi gitu, meskipun dibutuhkan waktu yang lumayan panjang gitu ya. Tapi tetap harus ditempuh, jangan dibiarkan. Nah, mumpung kalau yang perilaku menyimpangnya itu baru sedikit gitu ya, baru ringan, nah segera saja dilakukan untuk supaya tidak menjadi semakin berat. Dan ini juga perlu Mbak, perlu koordinasi dan harus dilakukan oleh beberapa pihak untuk bisa menangani perilaku karakter yang menyimpang. Karena kalau kita bicara perilaku tadi banyak, kalau kita bicara pemerintah ya, kita bicara pemerintah itu banyak juga OPD atau dinas yang memang harus juga peduli terhadap itu. Banyak sekali, bukan hanya nanti di dinasnya Bu Erlia, karena banyak sekali yang misalnya tentang pendidikannya, bagaimana dengan agamanya gitu, bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan positifnya, penyaluran bakatnya, itu kan harus sama-sama, harus bisa bersama-sama untuk itu. Makanya tugas Bu Erlia yang mengkoordinir ini untuk bisa meramu ini semua bisa berjalan dengan baik, pendidikan karakter bagus, dan yang sudah terlanjur ya budget melenceng itu bisa segera kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi sebetulnya daerah itu sudah punya tim gugus tugas yang nangani tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak gitu ya. Salah satunya juga terkait dengan pendidikan karakter tadi juga, bersama-sama dengan dinas yang lain ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan misalnya untuk kesehatan mental dan sebagainya. Memang harus dilakukan bersama-sama. Di dalam tim gugus tugas ini kita bekerja bersama gitu. Kami pun di DP3AP2 itu mengkoordinasikan kabupaten kota juga dan memiliki layanan untuk bisa membantu anak-anak yang bermasalah perilaku tadi gitu ya, beserta orang tuanya sekaligus bila diperlukan gitu, di pusat-pusat pembelajaran keluarga. Jadi ya belajar bersama lagi gitu ya, supaya karakter atau perilakunya kemudian bisa menjadi baik. Baik, Bu, ini ada kaitannya tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Erlina dan Pak Nurholis ya, dengan penyimpangan perilaku khususnya remaja sekarang, karena kita tahu tidak bisa menutup mata begitu ya Bu ya, kasus-kasus kenakalan remaja khususnya di DIY sendiri itu juga cukup banyak begitu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan mungkin adat istiadat yang ada di masyarakat, kemudian juga dengan agama itu tadi, mungkin ini ya lebih ke bagaimana sih untuk terkait dengan adat istiadat atau budaya atau mungkin agama yang memang dulunya ini di masyarakat itu sangat lekat, tapi untuk generasi sekarang itu kan sudah bisa dibilang luntur begitu ya Bapak Ibu, untuk bisa kembali lagi, untuk bisa digemari lagi oleh generasi muda ini harus yang seperti apa begitu Bapak Ibu, karena kita juga tidak bisa memungkiri budaya luar itu juga masuk di Indonesia begitu. Ya,
generasi saya dan Pak Nurholis ini beda dengan generasi Mbak Ica gitu ya. Bahwa budaya juga dinamis gitu ya. Zaman itu berkembang terus gitu. Teknologi pun berkembang terus gitu. Teknologi informasi gitu. Zaman saya dengan Pak Nurholis yang belum ada HP gitu, dengan zaman anak-anak sekarang yang sudah familiar dengan segala macam yang teknologi informasi tadi gitu. Dan begitu terbukanya untuk bisa mengakses dari manapun gitu ya. Tidak hanya yang paling dekat, yang jauh sekalipun lintas negara pun bisa gitu. Nah, ini memang diperlukan cara atau media yang berbeda juga gitu. Kalau dulu kami belajar budaya gitu ya, tradisi, seni, nilai-nilai dan sebagainya, itu yang melalui orang-orang terdekat gitu ya, melalui kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kami gitu ya. Karena dulu media teknologi informasi dan sebagainya kan belum seperti sekarang. Tapi untuk anak-anak sekarang dengan yang sudah begitu terbukanya gitu ya, borderless gitu, maka memang diperlukan pemahaman budaya yang tidak hanya konvensional seperti dulu gitu, tetapi melalui media-media yang lebih modern juga gitu, menggunakan apa yang mereka sekarang akses gitu ya, media sosial, melalui website, melalui bahkan game-game gitu ya, game-game yang mengajarkan kebaikan-kebaikan melalui nilai-nilai budaya tadi gitu, memahamkan tradisi dengan lebih baik lagi, misalnya melalui film, melalui dongeng, melalui media-media visual-visual lainnya gitu, yang lebih modern seperti yang sekarang diakses oleh anak-anak gitu. Nah, itu penting gitu. Jadi memang cara-cara yang harus dilakukan juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, orang tua juga harus belajar ini. Baik, terima kasih Bu Erina. Pak Nurholis. Ya, jadi gini Mbak, kalau mungkin tadi Mbak Ica menyampaikan bahwa bukan kenakalan remaja saat ini sudah di Jogja sudah mulai tinggi karena mungkin bagaimana budaya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara intensitas, Jogja itu mungkin tidak seberapa dibanding daerah lain, ya. Tapi karena di Jogja itu kan kecil dan memang gampang sekali viral kan itu. Gampang sekali viral sehingga ya mungkin apa yang dilakukan Jogja kecil itu akan menjadi besar karena ya tadi faktor media, faktor kreativitas teman-teman di Jogja, anak-anak muda Jogja kreativitas luar biasa sehingga segala hal itu gampang viral kan itu. Segala macam yang ada di Jogja gampang sekali viral. Nah, ini jadi ya kita tetap waspada dan perhatian terhadap kejadian itu, tapi nggak usah terlalu dibesar-besar bahwa di Yogyakarta sudah bisa begitunya karakteristik generasi muda sudah begitunya buruk. Saya kira tidak seperti itu. Tapi ini tetap kita harus waspadai dengan berita-berita itu. Jadi memang tadi sampaikan bahwa pendidikan agama dan budaya yang sampaikan itu harus kembali kepada keluarga. Kalau saya harus kembali kepada keluarga, karakter itu. Dan juga kalau kita keluarga, bagaimana kita berkomunikasi antara orang tua dan anak. Kalau di masyarakat juga mungkin organisasi kepemudaan itu coba mulai diberi semangat berkaitan kegiatan religius, kan itu. Religius dengan cara ya tadi yang sesuai dengan zamannya sekarang. Religius dulu kalau misalnya harus setiap saat dicekoi dengan pengajian yang dialogis, misalnya yang satu arah dengan memberitahu kamu jelek, kamu ini jelek, ini baik, itu kan mungkin tidak akan bisa masuk. Tapi kan dengan cara-cara yang sekarang Pak Ustadz atau tokoh-tokoh agama juga dengan sudah berbagai macam inovasi dalam cara menyampaikan, tapi itu yang harus dilakukan. Nah, masyarakat itu dari budaya, dan kemudian juga bagi dari lembaga-lembaga budaya sekarang juga sudah mulai, khususnya di Jogja itu kreatif dalam rangka memberikan menanamkan budaya-budaya Jogja yang bagus ya, yang memang itu bisa mendorong pengembangan karakter pribadi. Itu sudah banyak sekali yang dilakukan. Ya, cara dengan sekarang misalnya sekarang viral sering selfie gitu. Jadi kan sekarang viral harus dibelajarkan foto yang baik itu seperti ini, duduknya seperti ini, jalannya harus seperti ini. Kan bisa ini sebagai bentuk cara menanamkan karakter juga di situ. Nah, misalnya dengan
berpakaian yang baik seperti apa dan sebagainya, itu kan dimasukkan melalui hal semacam itu. Gitu baik. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Baik, nah sahabat saudara dan semua listener, ini akan kami lanjutkan bincang keluarga siang hari ini sampai nanti di pukul 14.00. Dan tentunya sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami bisa melalui WhatsApp di 081754832000, bisa juga melalui telepon di 0274557762. Kami jeda sesaat sahabat saudara dan semua listener dan akan kembali untuk Anda. Stay tune. Baik sahabat sonora, kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini. Bincang keluarga dalam tema ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp kami di 081754832000, telepon kami di 0274557762. Terima kasih juga untuk Anda sahabat sonora dan semua listener yang sudah bergabung dengan pertanyaannya atau sudah bergabung melalui WhatsApp kami, dan nanti akan kami coba untuk respon untuk WhatsApp yang sudah masuk. Terima kasih. Kita coba lanjut ke tema dulu terkait dengan perbincangan siang hari ini, ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter. Baik, Bapak Ibu, setelah banyak yang sudah disampaikan tadi di sesi yang pertama bahwa memang pendidikan karakter itu penting, kemudian juga ini harus ada dalam lingkup keluarga, kemudian di sekolah juga dan masyarakat begitu ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan ini yang bisa dikatakan indikator bagaimana kita bisa melihat atau tahu begitu ya bahwa pendidikan karakter ini itu berhasil untuk anak-anak begitu atau untuk yang generasi remaja begitu. Bapak Ibu, saya ke siapa dulu? Mbak Lina boleh. Pasti akan terlihat ya di keseharian apa yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Pendidikan karakter yang ditanamkan ke anak-anak berhasil atau tidak, itu pasti akan terlihat di dalam kesehariannya. Apakah anak-anak itu tadi mengajarkan melakukan atau mengamalkan ajaran agamanya gitu, melakukan ibadah sesuai agamanya atau tidak. Kemudian yang kedua, menghargai atau tidak terhadap orang lain ya, dengan berbagai keanekaragaman ya, temannya dan sebagainya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah begitu ya. Kemudian juga apakah disiplin tadi, menerapkan disiplin itu kan kelihatan ya sehari-harinya. Kemudian juga apakah mematuhi aturan-aturan ya, disiplin dan mematuhi aturan-aturan gitu, atau mungkin ada kecenderungan untuk melanggar dan sebagainya gitu. Nah itu kan akan terlihat juga gitu, selama yang diperlihatkan adalah selalu patuh dengan aturan, tidak enak ketika melanggar, itu kan berarti karakternya sudah baik gitu ya. Kemudian juga apakah terbiasa untuk berpikir logis, kritis gitu, termasuk di dalam ketika mencari informasi gitu. Informasi yang dicari itu yang seperti apa? Apakah mudah percaya dengan informasi yang belum valid dan sebagainya, yang hoax misalnya gitu. Nah itu kan akan terlihat juga di situ. Kemudian dari tutur katanya udah kelihatan ya, dari perbuatannya juga kelihatan gitu. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersikap itu pasti kelihatan gitu. Nah maka hal-hal yang kelihatan inilah yang harus selalu terpantau ya oleh orang tua gitu. Paling dekat adalah orang tua gitu. Kalau ada sesuatu yang terlihat menyimpang ya segera kemudian diajak diskusi. Kalau itu sudah mampu untuk diajak diskusi ya, kalau masih kecil ya dikandani gitu ya, supaya kemudian bisa berubah menjadi baik lagi gitu. Dan itu harus dilakukan terus menerus gitu ya, sehingga maka pentingnya komunikasi itu di situ, komunikasi antara orang tua dengan anak gitu. Jadi memperhatikan kesehariannya, kemudian berkomunikasi. Jangan pernah luang gitu untuk berkomunikasi dengan anak gitu. Baik ketika masih kecil maupun ketika sudah remaja atau dewasa. Karena komunikasi itu penting sekali. Baik, terima kasih Bu Lena. Dari Pak Nurholis. Ya. Jadi kalau tadi dilihat kayak ngopo sih anak yang berkarakter kan? Iya. Ya intinya anak yang soleh gitu. Yang baik-baik saja kan gitu ya. Baik-baik saja itu seperti apa? Banyak sekali benar karakter baik gitu ya. Ya tadi Bu Erna sudah menyampaikan tadi bermacam tapi kan yang lain juga adalah bahwasanya mereka itu bisa mengenali
karakter mereka anak-anak mereka sendiri, dan juga dia percaya diri dalam hal melakukan sesuatu, ya. Itu berkarakter juga percaya diri itu loh, Pak. Kalau dia sudah mulai malu, tidak percaya, malu dan sebagainya, kan bukan karakter yang baik, yang beraktor percaya diri. Kemudian juga dia bisa memberikan motivasi kepada yang lain, memberi contoh juga kepada yang lain, kan. Itu pada contoh saya berikan. Kemudian juga selalu bisa menjadi contoh, panutan kepada teman-teman yang lain, ya. Itu hal semacam itulah yang bisa kita lihat, termasuk bagaimana dia bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu kan karakternya seperti itu. Itulah ya. Jadi kalau kita bicara indikator ya banyak sekali, ya. Karena setiap kehidupan itu ada baik dan buruknya, setiap langkah, setiap peristiwa itu ada baik buruknya. Itu yang harus kita, ya istilahnya, ya mereka bisa melakukan yang baik. Nah, itulah yang harus saya. Dan tidak hanya melakukan atau memperlakukan orang lain gitu, tetapi juga memperlakukan dirinya sendiri secara baik juga gitu, dan bertanggung jawab gitu. Misalnya melakukan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat gitu, ya, sehingga kemudian kesehatannya terjaga, kebersihannya terjaga untuk dirinya, untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk manfaat dirinya sendiri gitu. Kemudian ketika menerapkan disiplin juga salah satunya adalah untuk dirinya sendiri, sehingga menjadi lebih baik kehidupan kedepannya. Kemudian juga kemandirian dan tanggung jawab itu juga penting, dan itu adalah salah satu bentuk karakter juga gitu. Mandiri, sehingga kemudian tidak terlalu bergantung pada orang lain gitu, ya. Apalagi ketika usianya memang sudah usia-usia yang memang seharusnya sudah mandiri gitu. Dan dari kecil pun harus diajarkan oleh orang tua untuk kemandirian itu gitu. Tanggung jawab apalagi gitu, terhadap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun tanggung jawab terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan gitu, ya. Yang bukan makhluk hidup sekalipun gitu. Itu juga harus diajari dan harus menjadi kebiasaan sehari-hari juga gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Ada tanggapan ini dari 08213804 sekian. Pendidikan berkarakter ini baik diajarkan untuk anak, khususnya di dalam lingkup sekolah. Tapi akan percuma juga bila di rumah tidak diajarkan atau dipraktekkan. Apalagi tidak semua orang tua paham terkait hal ini. Iya, begitu. Betul. Makanya tadi yang kita diskusikan kan termasuk itu. Jadi semua harus konsisten gitu. Kalau di sekolah sudah diajarkan baik, di keluarga enggak, ya hasilnya akan nanti beda juga gitu. Makanya memang harus semua bersama-sama, di keluarga, di sekolah, di masyarakat gitu, ya. Di masyarakat dalam arti luas begitu, ya, dimanapun gitu lingkungannya. Kemudian termasuk di media sosial tadi. Kenapa juga pemerintah juga punya kewajiban untuk menjaga supaya media sosial ini tidak memberikan dampak buruk gitu, ya, bagi anak-anak kita. Dan orang tua juga tetap punya tanggung jawab untuk itu juga. Harus tahu anak-anaknya itu mengakses apa saja di media digitalnya itu, sehingga kemudian tidak terpapar hal-hal yang tidak baik tadi. Sedini mungkin harus tahu begitu. Kalau ada penyimpangan segera kemudian dilakukan solusi-solusi untuk membenahinya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Erlina. Pak Nurholis mau menanggapi? Jadi gini, Mbak, kalau kita bicara pendidikan karakter itu, kalau tadi di sekolah dikasih pendidikan karakter, tapi di keluarga enggak. Tidak. Itu kalau saya malah kebalik, ya. Pendidikan karakter utamanya dari keluarga, Mbak. Harusnya pertama kali pendidikan dari keluarga. Sekolah itu sebagai, ya, tempat juga untuk pendidikan, tapi kalau utama ada pendidikan karakter di keluarga. Bagaimana keluarga tercipta, harmonisasi keluarga dan komunikasi keluarga di keluarga, sehingga sejak dini, ya, sama aja nanti di keluarga tidak dilakukan pendidikan karakter yang baik, itu nanti bisa ditambahi dengan pendidikan yang ada di sekolah. Tapi memang utama pendidikan karakter dari keluarga, bukan di lembaga pendidikan sekolah dan makanya itu dipasrahke gitu. Enggak, tetap di keluarga. Kalau keluarga sudah tidak melakukan pendidikan karakter yang baik, ya sekolah yang sebaik apapun mungkin juga tidak akan bisa membuat karakter anak itu baik. Kan menurut saya begitu. Jadi, betul, sangat betul. Jadi di semua lingkungan di mana anak itu berada, itu bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan karakter ini, gitu, ya. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di keluarga, gitu, dimanapun, gitu kan.
tapi utama harus di keluarga saya. Ya, karena anak itu memang dimulai hidupnya gitu kan di keluarga ya. Sejak dari masih kecilnya itu tadi. Dan yang paling menjadi panutan contoh bagi anak gitu, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil ini ya, itu adalah orang tuanya. Iya. Jadi memang dari keluarga dulu nih ya untuk pendidikan karakter yang harus ditanamkan, demikian ini. Ini tadi kita merespon ini ya WhatsApp yang masuk dari 08213804 sekian. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda sahabat sonora ataupun small listener yang ingin bergabung bersama kami juga masih ada waktu, silahkan di 081754832000. Bisa juga melalui telepon kami 0274557762. Baik, sebelum jeda ini Bapak Ibu terkait dengan pendidikan karakter begitu ya, ataukah ada dari dinas terkait begitu ya Bu yang sudah mungkin ada sosialisasinya atau mungkin ada pelatihannya juga nih untuk masyarakat, khususnya mungkin mohon maaf dalam tanda kutip yang di pedalaman mungkin ya Ibu ya, ini kan karena kadang juga mereka apa ya istilahnya kurang pengetahuan mungkin ya Ibu ya, demikian ini mungkin semacam sosialisasi begitu. Memang kami dari DP3AP2 ya itu juga melakukan sosialisasi edukasi terkait dengan kalau ini kan bagaimana lingkungan anak itu supaya layak anak atau ramah anak ataupun peduli anak gitu ya, dalam rangka untuk bagaimana supaya pemenuhan hak-hak anak termasuk pendidikan karakter itu termasuk hak anak juga. Hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik gitu ya, dimanapun berada tadi. Maka memang melalui kami yang juga mengampu program-program untuk supaya semua lingkungan itu ramah anak gitu, layak anak ataupun peduli anak tadi. Baik di masyarakat itu ada provinsi layak anak, kabupaten kota layak anak, Kapanewon layak anak, kelurahan layak anak dan sebagainya, termasuk sekolah ramah anak gitu. Itu juga kami bekerjasama dengan dinas pendidikan. Nah, ketahanan keluarga itu juga termasuk yang kami ampu gitu ya, bersama-sama dengan BKKBN juga gitu, untuk memastikan pemenuhan hak anak terkait pendidikan karakter, salah satunya itu di keluarga. Nah, menjadi kewajiban juga begitu untuk membantu keluarga-keluarga yang memiliki masalah gitu. Yang anak-anaknya memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang, atau yang tadi disampaikan di WA tadi ya, di sekolah sudah bagus tapi keluarganya yang tidak menanamkan, itu kan berarti ada masalah di dalam keluarga. Nah, maka ada fasilitasi dari pemerintah untuk bisa membenahi keluarga-keluarga yang bermasalah seperti ini, sehingga nanti si anak pun juga ikut juga di dalam program itu gitu. Konseling, mediasi, bahkan kalau diperlukan perubahan perilaku tadi oleh tenaga yang memang profesional gitu. Dan kami memiliki itu, ada psikolognya, ada konselor psikologinya begitu. Nah, tadi ketika di sekolah sudah benar gitu ya, sudah menanamkan pendidikan karakter, dan ternyata sekolah juga melihat bahwa ada sesuatu yang menyimpang yang dilakukan oleh anak didik, yang kemudian dari hasil asesmen sekolah, misalnya asesmen ringan maksudnya ya, itu kemudian ditengarai permasalahannya ada di keluarga, misalnya sekolah kemudian bisa menyampaikan kepada kami gitu. Melalui dinas pendidikan boleh gitu, langsung nanti dinas pendidikan juga bisa merujuk kepada kami atau langsung kepada kami juga bisa, untuk memberitahukan, menginformasikan dan meminta bantuan, seperti itu juga bisa, sehingga nanti kami akan bisa membantu sekolah ya, apalagi sudah banyak sekolah yang menjadi binaan kami juga untuk menjadi sekolah ramah anak tadi. Nah, itu kami bisa kemudian petugas-petugas kami memberikan bantuan pada sekolah untuk kemudian bisa bersama-sama membahasnya dengan keluarga siswa yang memiliki masalah tadi. Nah, biasanya kalau sekolah itu kan bisa melihat ya, ada anak-anak atau siswa yang suka mengganggu temannya misalnya, melakukan kekerasan ringan misalnya bullying dan sebagainya, atau memang melakukan sesuatu yang melanggar aturan gitu ya, tapi masih ringan gitu. Nah, kalau sekolah kemudian tidak memiliki kemampuan untuk bisa benake gitu, ya bisa mencari pertolongan ke layanan-layanan yang sudah disediakan. Nah, sebetulnya di sekolah pun dengan adanya Permendikbud yang baru ya, tahun 2023 Permendikbudnya tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di situ juga termasuk diantaranya bahwa sekolah juga harus ada satgas untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Kemudian bisa merujuk ke satgas yang ada di dinas pendidikan.
Nah, Satgas yang ada di Dinas Pendidikan kemudian juga berjejaring dengan layanan kami, sehingga itu mempermudah nantinya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terlihat gitu ya, yang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Baik, terima kasih Bu Erlina. Pak Nurholis mau menambahkan? Yeah. Tadi Pak Ica menerangkan bagaimana sih sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang di masyarakat yang mungkin di pedesaan. Yeah. Nah, kami di DPRD khususnya Komisi D selalu mendorong Bu Erlia dan teman-teman di DP3A P2 untuk pendidikan karakter dan ketahanan keluarga itu selalu sampai ke tingkat masyarakat bersama-sama dengan Komisi D kami. Termasuk ini salah satunya kan program semacam ini. Kalau ini kan sasaran kalau ke masyarakat tadi yang di pedesaan mungkin belum begitu menyasar, karena mereka juga mungkin dengan radio juga mungkin jarang ya Mbak. Tapi harus dilakukan dengan kegiatan yang di lapangan langsung. Jadi nanti benar mungkin bisa kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Mereka Dinas Kesehatan kan punya jaringan sampai ke tingkat posyandu ya. Posyandu ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tingkat bawah. Karena posyandu kan tingkatnya tingkat pedusunan, ada ya sampai ke dasawisma. Nah, ini jaringan yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan. Dan saya ini masih Bu Erlia juga kalau nanti bisa dibantu usaha kami akan membuat suatu perda tentang kesehatan masyarakat yang bisa optimalkan posyandu dan kader-kader yandu itu sebagai kader-kadernya pemerintah untuk memberikan informasi sampai ke tingkat bawah. Ya ini nanti ini baru kami menjadi konsen kami untuk bisa jadikan perda inisiatif kami untuk bisa penguatan di posyandu dan kader-kader kesehatan ini. Kan kesehatan ini bukan hanya nanti informasi kan bukan hanya di bidang kesehatan saja, bisa programnya Bu Erlia, program pendidikan, karena mereka yang sekarang sudah jelas sudah sampai jaringan tingkat bawah. Nah ini yang harus kita manfaatkan bareng-bareng untuk memberikan informasi dari program-program pemerintah. Tapi juga tolong kader-kadernya juga diperhatikan kan gitu loh. Kita kan sering juga kasihan mereka harus dibebani pekerjaan terus tapi insentifnya itu terlambat dan sebagainya, ini kan juga kasihan, makanya harus perhatikan juga. Makanya kami akan coba koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang memang itu jaringannya Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten untuk membina, mengembangkan dan memperhatikan posyandu dan kader-kader kesehatan sudah sampai di tingkat bawah itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Ada tambahan dari Bu Erlina sebelum kita jeda? Ya, selain tadi kalau dari DPRD ya melalui perda inisiatif tadi untuk bisa mengoptimalkan dan memfasilitasi posyandu gitu. Di kami pun bermitra dengan yang namanya Bina Keluarga. Ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Nah, dalam hal ini pendidikan karakter untuk yang di BKB dan PKR-nya gitu ya. Nah, itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan kelompok-kelompok ini gitu ya. Bersama-sama juga dengan BKKBN gitu untuk melakukan bersama-sama. Ya harapannya kalau semua itu berperan gitu ya. Karena tadi itu membutuhkan peran semua pihak ya. Nah, kalau semua ikut berperan maka akan dikeroyok banyak orang tadi akan lebih efektif gitu, lebih cepat juga gitu untuk penanaman nilai-nilai karakter dan kemudian juga mendorong bagi yang bermasalah untuk kemudian mengakses layanan gitu. Kan ada banyak ya layanan yang berbayar maupun yang sudah disediakan pemerintah itu yang gratis gitu ya. Kalau yang berbayar itu di klinik-klinik kesehatan psikologi itu klinik psikologi juga banyak, di rumah sakit juga ada psikolog-psikolognya, klinik-klinik psikolognya, kemudian juga di puskesmas juga sudah ada layanan untuk psikologinya gitu. Tapi kalau mau mengakses yang di layanan pemerintah yang gratis di pusat pembelajaran keluarga tadi. Baik, terima kasih Bu Erlina. Dan kita jeda dulu, nanti kita masuk ke statement closing. Untuk Anda Sobat Sonora semua listener, stay tune sampai di akhir perbincangan kami, tentunya di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Ya, Sobat Sonora dan Small Listener, kita masuk untuk statement closing ya, karena juga sudah terbatas sekali untuk sesi yang terakhir ini. Dan sebagai statement closing untuk ciptakan generasi tangguh melalui pendidikan karakter ini, saya ke Pak Nurholis dulu, Pak. Kita bisa rangkum begitu perbincangan siang hari ini. Jadi gini, Pak, kalau kita bicara masalah generasi tangguh ya, ini memang semua berawal daripada pembinaan karakter sejak dini. Maka
masa depan Indonesia ini, bangsa ini memang berada pada anak-anak kita yang sekarang mungkin masih berusia dini. Maka dari situlah perlu sekali kita ciptakan karakter yang bagus, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini nanti bisa diteruskan oleh mereka anak-anak kita dengan bertumbuh pada keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan. Ini semua harus bisa saling satu menyatu untuk membuat karakter anak-anak kita bisa lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nurholis. Dari Bu Erlina? Ya, kalau dari saya, kita sebagai orang dewasa, apalagi yang orang tua gitu ya, jangan lelah gitu ya untuk memenuhi hak-hak anak, terutama hak-hak untuk bisa mendapatkan pendidikan karakter ini gitu ya. Dimanapun gitu, di lingkungan keluarga, di sekolah gitu, di masyarakat juga, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa dan sebagai juga orang tua gitu ya, memberikan hak-hak itu, sehingga kemudian anak-anak bisa berkembang dengan baik gitu ya, dengan optimal, dan menjadi generasi yang tangguh, bukan menjadi generasi apa yang selalu kita lebih viral dengan nama apa, generasi strawberry gitu ya, yang bagus, cantik gitu, indah banget, kayaknya kuat, tapi begitu kena sesuatu melenyek gitu ya. Nah, tangguh itu adalah ketika menghadapi tantangan juga ya tangguh tadi, tough gitu ya, bisa melakukan antisipasi, bisa menghadapi juga, bisa mencari solusi yang baik gitu, tidak melenyek tadi itu. Dan penting karena dari kecil harus terbina, terdampingi oleh para orang dewasa, termasuk orang tuanya gitu. Baik, terima kasih Bu Lina. Dan ini baru saja WhatsApp masuk dari 08564189 sekian yang mengatakan selamat siang, terima kasih kepada Komisi D yang telah menyinggung intensif kader. Ini dari kader Mas Yadu ini. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih Ibu Erlina dan juga Pak Nurholis untuk siang hari ini. Sangat luar biasa untuk informasi yang sudah diinformasikan, yang disampaikan ya untuk para sahabat Sonora dan juga semua listener. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda sahabat Sonora dan semua listener. Untuk siang hari ini saya Ica pamit mewakili semua yang hadir dan bertugas. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ya, terima kasih.